kita kembali lagi bersama Mas Jo. Ya, Coach Nah, Steven deh kita saya sapa. panggil biar enak ya. Ya, ya, nggak apa-apa Mas Jo. Nih kita sambut dulu ya viewers kita ya Mas Jo. Siap. Oke, Ya, selamat siang untuk ibu semua. selamat siang semua teman-teman Henometri Sekuritas dan juga viewers-viewers dari Mas Jonathan. Nah, kita kembali lagi nih di topik Today Speak. Nah, hari ini kita ditemani salah satu investment advisor yang mantap juga nih. Nah, kemarin-kemarin kita sempat live bareng ya, Mas Ya, Jonathan. bener. Ini bisa dibilang lanjutan juga nih sebenarnya nih untuk yang kemarin nih. Nanti ada korelasinya sedikit nih sama yang kemarin. Baik, baik, baik. Oke, kita mulai aja ya Mas Jo ya. Buat teman-teman yang Siap. mau bertanya tentang saham atau mungkin bertanya seputar saham dan juga mungkin mindset atau mungkin apapun lah itulah, coba bisa di kolom komentar atau di kolom Q&A ya teman-teman semua. Nah, oke, Mas Jo. Nah, ini sesuai dengan topik kita hari ini. Nah, ini agak nyambung sama yang kemarin dibawain sama Koko Adrianus nih. Ini tentang tentang sektor energi. Nah, ini kalau kita lihat Mas Jo belakangan ini kalau disinggung lagi ya itu lagi gencar-gencarnya itu berita tentang inflasi, tentang Betul. BBM kemarin yang naik. Nah, mungkin baru-baru ini kabarnya hari ini ada demo ya kalau nggak salah tentang Betul. BBM, tentang kenaikan BBM, dan juga akhir-akhir ini tuh yang lagi hot berita tentang Vivo. Iya. Ini kalau kemarin saya lihat mungkin harganya di bawah rata-rata ternyata ya, Coach Steven ya, di bawah Pertalite kalau nggak salah dia. Iya, ini kalau nggak salah jadinya diganti deh, dinaikin apa gimana gitu. Aku belum baca fullnya sih. Itu akhirnya Oke. dinaikin tuh Coach Steven. Jadi Oh ya? 10.900 tuh sekarang tuh. Waduh. Kembali lagi Jadi kita ke buat Pertalite pertimbangan deh sebenarnya ya. nanti nih. Betul. Oke, Mas Jo, nah ini terkait tentang tema kita hari ini tentang krisis Ya, energi nih. Nah, kemarin juga ya. sempat dibilang salah satu sektor yang menarik dari Koko Adrianus adalah sektor energi. Nah, mungkin bisa kita perluas nih, gimana maksudnya gimana nih di bagian krisis energinya ini, Mas Jo? Oh, oke, aku lanjutin nih berarti ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak atau Ibu nih akhir-akhir ini kita mungkin ngalamin hal yang nggak biasa. Jadi di mana tiba-tiba harga apa namanya minyak bumi, harga BBM tiba-tiba naik nih. Terus udah gitu di luar negeri tiba-tiba muncul berita banyak di Eropa mengalami inflasi, sana sini kesulitan dapetin listrik, dapetin BBM dan lain-lain. Nah, saat ini aku mau ceritain sedikit tentang isu global yang lagi rame yaitu krisis energi. Jadi saat ini dikarenakan Rusia dan Ukraina terjadi perang, maka beberapa Rusia sendiri melakukan stop untuk pengiriman gas ke negara Eropa, kurang lebih 90%. Jadi itu mengakibatkan sekarang saat ini mungkin kalau teman-teman lihat berita, Eropa nih kayak mengalami musim dinginnya jadi lebih sulit nih, lebih suffer. Sudah gitu, ini adalah pertama kali semenjak tahun 1970. Waduh, Jadi lama kalau juga misalnya ya dibilang, fenomenanya. lama juga, benar. Dan impact-nya ini cukup cukup menarik nih. Impact-nya sekarang ternyata mulai makin meluas. Jadi nggak hanya Eropa, ternyata Asia, Amerika, akhirnya semua pun terdampak. Bahkan update terakhir, inflasi di Eropa sampai menyentuh 9%. Nah, itu juga nggak biasa gitu ya, mesti kejadian kayak gitu. Kemudian juga gas alam di apa namanya terakhir kontrak di bulan Juni itu kurang lebih melonjak 264%. Wah, Jadi kalau orang bilang sekarang ini situasi yang unusual, di mana harga energi yang tadinya mungkin kita bisa dapatkan dengan mudah di luar gitu ya, tiba-tiba mengalami sebuah lonjakan yang sangat-sangat ekstrim diakibatkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina tadi. Nah, kemudian kira-kira bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia ini terakhir update-nya kan pemerintah harus menaikkan nih BBM ya, positif tiba-tiba ini kok orang bilang
harga minyak dunia turun, tapi kok kita malah naik gitu ya, agak-agak anomali. Memang sebelumnya harga minyak dunia itu juga udah luar biasa. Bahkan kalau misalnya kita compare ya, Coach Steven, dengan negara-negara lain seperti kalau di Eropa itu Jerman. Nah, di Jerman sendiri sekarang harga listriknya itu melonjak lebih dari 600%. Jadi 600%, kalau wow. jadi Gila kalau ya. tukar listrik di rumah kita nih naik 30%, mungkin teman-teman kita yang di Jerman jauh lebih suffer nih. Kalau misalnya kita lihat tadi kenaikannya sampai sebegitu ekstrim. Kalau di Asia mungkin kalau misalnya Coach Steven bisa lihat, contohnya Sri Lanka. Gimana Sri Lanka Wah, benar-benar ya. Wah, kalau itu akhirnya sih, memutuskan ya. bankrupt karena kekurangan bahan bakar minyak, listrik, dan lain-lain. Nah, itu juga maksudnya hal-hal kayak gitu di luar nih saat ini sedang happening yang mengakibatkan harga komoditi mulai dari minyak, gas, semua tiba-tiba naik dengan begitu tinggi. Kemudian nggak cuma itu, kayak model di Haiti sekarang nih berbulan-bulan mereka gelap nih, susah dapat listrik, nah ataupun bahan bakar. Jadi mau nggak mau harganya naik 6 kali lipat nih. Wah, Jadi kebayang dong situasinya gimana sekarang. Dan terakhir di Cina juga mulai melakukan pemadaman di beberapa atau kekurangan pasokan listrik. Sama terakhir Amerika juga udah mulai prepare. Nah itu kalau kita bisa bilang sentimen-sentimen tadi tuh yang membuat mungkin saat ini, nah bagaimana dengan Indonesia? nah Membuat itu dia. sektor-sektor energi saham mungkin kalau Coach Steven lihat dari kemarin nih hampir naiknya luar biasa ya Coach Steven ya. Iya, soalnya kalau kita lihat kembali lagi ya di Indo itu kan kalau dibilang komoditi, Indo itu gede komoditinya ya gak sih, Mas Jo, ya dari batu Benar, baranya gitu loh, dan mungkin betul. minyaknya juga kali ya kenanya. Tapi mungkin lebih lebih ke batu bara sih kenanya Batu sama bara, nikel benar. kenanya. Sama nikel, benar. Makanya kemarin kan saham-saham berbasis batu bara, TMG, Adaro, Indi, itu melesatnya gila-gilaan lah dengan Tahan adanya. dia. Jadi sentimen ini gitu. Jadi nggak cuma hal negatif, ya, ada hal positif yang mendongkrak adanya kenaikan dari harga saham kita di sektor batu bara. Kemudian aku coba menggali sedikit nih, kira-kira nih kalau misalnya di sana suffer gimana nih kondisi di Iya, Indonesia nih. di Indonesia ini loh. Nah, ibaratnya kita ini kan negara kecil gitu ya. Apalah kita kalau dibandingkan sama Eropa yang superpower gitu ya, bisa dibilang besar. Nah, kayak Prancis, tadi kayak Swedia, kayak Norwegia dan lain-lain gitu, ataupun Belanda. Nah, ternyata ada sebuah fakta unik juga nih. Ternyata kemarin efek dari kenaikan harga tersebut membawa dampak, ya bisa dibilang positif lah, karena kita ternyata berkelimpahan gitu, berkelimpahan cuan dari batu Iya. bara. Jadi saya punya data nih, nilai ekspor batu bara Indonesia keluar ini saat ini melonjak 143% dibandingkan kuartal sebelumnya gitu. Nah, kemudian juga ke negara-negara seperti data saya ini di Italia melonjak, di Belanda, di Polandia, ke Swiss. Jadi secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni nilainya yaitu 4,56 miliar. Jadi naik 136% Wow. dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi ternyata impact-nya luar Ada, biasa nih. Mungkin kalau iya, ternyata ada dampak good sentiment juga kenanya ya Mas Joy ke Indo ini. iya, betul. Di tengah ketidakpastian lah, resesi ataupun eh, krisis energi ini, ternyata di Indonesia kita malah menerima dampak Oke, positif gitu nah, ya, ternyata kebanjiran gitu. nah, oke Mas Jo, berarti kan Oke, dibilang apa sektor energi ini kan berarti dampaknya kurang lebih positif lah untuk Indonya ini, dan bisa betul. dilihat juga dari harga saham-saham energi yang belakangan ini tuh masih bullish kenanya ya. Nah, kalau Iya, gitu betul. Mas Jo, kita sebagai investor atau trader saham ini gimana Mas Jo untuk menanggapi kayak portfolio kita tuh harusnya tuh kayak gimana sih Mas Jo strateginya untuk begini gitu loh. Apalagi nih Mas Jo,
di bulan September ya, kalau kita lihat heat map itu bulan-bulan merah sebenarnya ya gak sih? Ya, benar. Kalau berdasarkan histori lah ya, kita lihat. Nah, kalau dari saya pribadi sih, kita punya view begini. Untuk apa namanya krisis energi ataupun kondisi kesulitan batu bara di Eropa sendiri ini dalam jangka waktu pendek ataupun menengah saat ini masih oke gitu ya, maksudnya masih akan naik gitu. Berarti kalaupun kita suatu saat misalnya mau atur gitu portfolio kita bisa mix ataupun kita bisa campur dari mulai sektor-sektor energi yang mungkin dari yang LQ45 ataupun kalau memang mau yang lebih agresif lagi kita bisa main ke third liner ya ataupun misalnya second liner gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman misalnya dalam jangka waktu menengah atau pendek ini tetap masih mau masuk gitu. Yang penting seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, jangan lupa jaga cut loss ataupun stop loss-nya. Tetap kita harus atur ataupun jaga gitu ya. Gitu sih Oke, kalau Steven. siap. Oh, berarti memang buat teman-teman semua sebenarnya di kala market yang tidak menentu ya, sebenarnya mau masuk pun juga nggak masalah. Yang penting adalah Betul. teman-teman investor semuanya, teman-teman trader pahami risiko masing-masing. Harus ada yang namanya stop loss ya, Mas Jo. Betul, karena kalau nggak gitu nih masalahnya kan kita sekarang lagi trading di saat market itu ya apa namanya kalau yang khusus sektor energi nih sekarang kan lagi bullish. Nah, trading di saat apa namanya sektor yang lagi bullish ini punya resiko yang cukup tinggi tapi bukan berarti nggak bisa generate profit tinggi juga gitu. Jadi yang penting jangan sampai pada saat kita pikir wah ini bilang ini masih mau naik lagi nih atau apa gitu kita nggak pasang stop loss gitu buat ngejaga resiko kita. Ternyata pada saat dia turun berhari-hari ya itu akhirnya mau nggak mau kita jadi harus berpikir ulang kembali untuk merecovery portofolio kita gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau Ya. memang kita mau split apa namanya ke beberapa sektor sekaligus. Gitu sih. Oke, siap. Mungkin teman-teman ya nanti kita mungkin bisa dapat bocoran sedikit ya dari saham energi yang mungkin nanti dari Mas Jo nih. Cuma nanti aja dulu ya Mas Jo ya. Iya, Kita ke kolom siap. komentar dulu aja nih. Boleh, boleh, boleh. Siap. Oke, Mas Jo nih ada yang nanya tentang Bumi Mas Jo. Entry di berapa ya enaknya nih? Wah, ini kalau kemarin ikut apa sih namanya live IG saya yang pertama nih pasti udah tempe nih sekarang nih harusnya. Karena Bumi itu kemarin kita pasang target 185 dan ternyata Bumi sekarang itu setelah saya cek sekarang itu kurang lebih dari 200-an lebih ya. 200 sekarang ya kalau nggak salah. 200 206 lebih Bumi itu udah di Wah, 206 lebih. melebihi target Nah, bener. iya, nah, jadi ternyata udah sebenarnya sih kalau itu kan target jangka pendek ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau hold atau misalnya kita mau tahan, tadi aku bilang misalnya batu bara ini sebenarnya masih dalam jangka pendek ataupun menengah masih bisa ada potensi upside. Apalagi kalau kita lihat Eropa ini kan saat ini mau musim dingin nih. Nah, sekarang mereka kan juga masih kesulitan mendapatkan batu bara ya sebagai pembangkit listrik. Nah, jadi ada potensi dari beberapa saham di kita yang apa namanya sebagai produsen batu bara ini masih punya potensi upside. Nah, oke. Untuk Bumi sendiri kalau misalnya memang tadi mau masuk ataupun memang tetap mau coba gitu ya. Ya itu sebenarnya untuk target saat ini kemarin saya sudah lewat, maksudnya udah kena TP-nya. Nah, mungkin sekarang yang kita perhatiin ini stop loss-nya aja di 184. Jadi nanti kalau misalnya pada saat masuk, nah pada saat kena stop loss-nya, nah udah harus cabut. Jadi sekarang kalau orang bilang sekarang nih follow the trend aja, kalau mau masuk udah ikutin trennya aja. Jadi jangan batasi TP di berapanya, yang penting si stop loss-nya dijagain aja. Gitu sih Coach Steven. Oke, mungkin bisa di kita apa maksudnya simplifikasi gitu mungkin SL-nya nih maksimal berarti di 184 185 kurang lebih ya Mas Jo ya tadi ya. Betul, sisanya Nah, udah jadi ikutin terus aja sampai dia trending mau sampai 250, 300 itu masih oke gitu, maksudnya biarin aja. oke, nah itu buat Ibu Herijani ya itu ya insight dari Mas Jo ya. Jadi
mungkin bisa diatur entry enaknya, cuman kalau dari Mas Jo itu batasi sampai sekitar 184, 185 untuk bumi ya. Oke, terus kita, oh nih, ibunya nanya lagi tentang pegas, resistennya di berapa nih? Oh, kalau nggak salah nih, Mas Jo sempat ini pegas nih, kalau nggak salah. Iya, Pegas tuh juga sebenarnya saya udah call dari 1800-an ya waktu itu. Pegas ini sebenarnya masih punya target sampai dengan 2500. Jadi kalau Masih. misalnya ditanya misalnya resistennya ya mungkin sekarang terdekat 2000, kurang lebih 2000-an. Tapi kalau misalnya mau hold sampai jauh di 2500. Jadi sebenarnya Pegas ini masih punya potensi upside yang lumayan gitu ya kalau dari harga sekarang. Apalagi juga ya seperti tadi saya bilang inline lagi. Pegas ini kan apa namanya lebih banyak ke gas ya. Gas itu juga masih banyak dibutuhkan. Jadi selain dari sisi teknikal atau fundamentalnya juga masih oke. Jadi nggak usah ragu. Saat ini terdekatnya sih resisten di 2000-an. Target jauh 2500. Gitu sih Oke, posisi. ini ada lagi nih, Mas Jo. Oh, ini tentang saham-saham baterai juga nih. BRMS. BRMS ya, BRMS bentar saya lihat ya BRMS. BRMS ini di 23. BRMS ini better sih tunggu breakout di 242 baru masuk lagi. Nanti kalau misalnya udah breakout di 242 boleh pasang TP di sekitaran 300. Oke, berarti untuk sekarang belum masuk ya, tunggu breakout dulu ya Mas Jo ya. Belum. Kita nanti masuk ya. Kalau yang BRMS. Oke, ada yang nanya juga tentang ENRG Mas Jo. Oke, energi ya. Nah, energi ini sebenarnya dari kemarin tuh pas dia keluar dari 264 ya, energi tuh sekarang 274 ya. Nah, energi itu sebenarnya kalau misalnya dari kemarin 264 itu udah bisa masuk. Nah, sekarang nih harga di 274, target TP-nya sebenarnya di 294 terdekat di bulan ini. Jadi sebenarnya itu salah satu yang nanti mau saya call juga energi. Kemudian juga energi kemarin kan laba bersihnya juga dia melonjak kurang lebih 101% ya dibandingkan tahun lalu. Dan dia minyak bumi, jadi at least ini sektor yang masih sangat-sangat menarik, apalagi punya potensi upside-nya juga sebenarnya masih panjang. Cuma terdekat saya sih masih pasang target 294. Jadi kalau misalnya mau masuk ya nggak masalah sih, masih oke. Oke, siap. Untuk energi ya, berarti nanti jadi stock pick-nya juga ya Mas Jo ya. Iya, Oke. itu jadi topik ternyata kebongkar. Oke, ini ada yang nanya juga tentang Meta Mas Jo. Masih Oke. bisa naik lagi? Meta tuh sebenarnya hari ini targetnya sih masih di 200 ya. Masih di 200. Jadi kita lihat nanti sesi 2 kalau memang sekiranya misalnya udah cukup oke misalnya di 190 kalau misalnya mau TP ya boleh, tapi kalau targetnya sih kita masih pasang di 200. Oke. Nah, ini Mas Jo, bentar. Kita kesini dulu deh. Ada yang nanya MEDS, Mas Jo. MEDS. Coba kita lihat. MEDS ini oh tadi udah sebenarnya tadi itu udah hit tuh MEDS itu udah cukup tinggi gitu ya. Jadi better kalau misalnya mau buyback sih belum bisa sekarang sih nanti. Oke, berarti Bukan dulu wait sih, dulu bukan ya dulu untuk sekarang. MEDS ya, Sekarang ya jangan dulu boleh-boleh ya. ganti itu jangan jangan itu karena tadi udah tenang hanya 1312. Oke, ya, oh nih, mungkin ada yang perlu pengulangan nih Mas Jo tentang bumi Mas Jo. Apakah sudah terlalu tinggi? Nah, mungkin bisa diulang kali Mas Jo. Ini banyakin nanya bumi Mas Jo. Bumi ini sebenarnya memang ada berita yang kemarin baru muncul nih cukup menarik ya.
besar juga, akan ada dana yang mungkin masuk gitu ya dalam jumlah yang lumayan besar. Nah, sebenarnya dari sektornya sendiri juga sektor yang masih dibutuhkan gitu. Jadi masih oke sebenarnya dalam jangka waktu yang menengah ataupun panjang tadi. Jadi kalau misalnya dibilang terlalu tinggi, jawabannya nggak juga gitu. Cuma kebetulan karena saya pasang TP-nya ya sesuai yang komitmen saya gitu. Kalau saya udah kena level TP saya ya saya cabut dan saya nggak main lagi di situ. Jadi sebenarnya kalaupun memang masih mau masuk, tadi yang saya bilang masih masih ada potensi upside, masih oke. Nah, cuma perhatiin level stop loss-nya karena once sampai ini misalnya ternyata setelah TP turun, nah itu resiko turunnya jauh lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya ya better tetap perhatiin risk-nya aja ya. Sekarang tuh udah tinggal jagain risk-nya aja karena sekarang jatuhnya dia lagi trending, jadi follow the trend aja. Oke, jadi sebenarnya kalau Gitu. dibilang terlalu tinggi, sebenarnya masih ada potensi lagi untuk lebih tinggi Iya, lagi. itu. Oke, nah ini Mas Jo, ini ada pertanyaan yang mungkin sekaligus apa pembahasan kita terakhir. Nah, kira-kira dari Mas Jo, saham apa nih Mas Jo yang kita bisa coba nih dari sektor energi? Sekalian mungkin Oke. Mas Jo. Oke, ini akhirnya kita bongkar juga nih. Jadi saya punya dua dua dulu. Ini nanti ada satu lagi juga sih. Salah satunya itu Indi. Pertama Indi. Indi itu targetnya saya pasang di 4.000. Jadi masih ada potensial upside kurang lebih hampir 30%. Nah, kemudian ini masih sangat-sangat menarik, sektornya juga masih oke, apalagi Indi sekarang kan dia mulai diversifikasi dari batu bara, sekarang anak perusahaannya ke motor listrik ya, kalau mungkin tahu namanya Alpha One. Jadi dia juga udah mulai mengembangkan lini bisnisnya dia. Selain itu dari sisi harga juga masih murah, masih ada punya potensi upside sampai dengan 30% dan itu masih menarik. Kemudian yang kedua saya punya, kalau ini sih tambahan juga ESA itu target 1390, jadi kurang lebih masih ada 20%-an lagi upside-nya. Kemudian laporan keuangannya juga kan kemarin bagus, meningkat 153%. Kemudian EBITDA-nya juga ada lonjakan sekitar 183% year on year. Jadi by technical ataupun by fundamental juga masih oke. Jadi dua saham itu masih oke. Kalau mau sisanya energi tadi juga masih bisa masuk dengan target 294. Nah, apa namanya? Itu juga buat diversifikasi di antara yang lain. Energi ini kan volatilitasnya agak tinggi. Tadi yang saya bilang kita bisa mix dari yang volatilitasnya mungkin sedang, rendah sampai dengan yang tinggi. Jadi tiga saham tadi bisa dilihat. Kalau yang lain udah tinggal trendingnya aja sih, udah tinggal jagain level stop lossnya aja. Oke, berarti tadi ada energi untuk third liner, Energi, untuk second liner yang mungkin tadi ESA tadi ya. kita, Satu kemudian ada lagi Indi yang Indi. masih 45. Oke, nah itu call stock big buat teman-teman semua ya. Ya. Jadi bisa dicoba dan sesuaikan risikonya masing-masing. Ya Mas Jo. Betul. Betul. Oke, kita mau langsung coba nih untuk dibeli nih beberapa sahamnya. Ya, iya. Nah, oke, thank you sekali lagi Mas Jo. Thank you juga buat semuanya viewers dari Mas Jo dan juga sahabat-sahabat Henang Putri Sekuritas yang udah menonton topik kita hari ini. Sebentar, Mas Jo masih terhubung? Masih terhubung, masih. Oke. Berikut ya tadi ya sudah di call beberapa sahamnya teman-teman bisa coba langsung. Oke, jangan lupa untuk stay tune di sosial media kita karena kita banyak event-event kecil-kecilan ya. Mungkin salah satunya adalah di topik sini setiap hari dan mungkin beberapa hari ini ada kumisan ya kalau nggak salah ya. Nah, tadi ini ada yang nanya Esa atau Elsa Esa ya, Mas Jo ya. Esa, iya. Esa Esa. yang amonia kan bener kan? Oke, benar. Amonia, Oke. benar. Esa Petroleum ya, gas. Bapak. Iya. Oke. Thank you sekali lagi semuanya. Thank you, Mas Jo, atas insight dan waktunya. Kita mulai buka pasar deh ya, Mas Jo. Ya, sampai ketemu Nanti lagi nih. kita Jadi kalau ketemu nanti ada lagi. pertanyaan, silakan dibantu.
Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan mungkin ekonomi sekuritas yang belum mulai investasi trading saham, atau mungkin mau untuk Mas Jo sebagai investment advisor teman-teman semuanya, bisa DM kita di @HP Sekuritas ataupun langsung DM Mas Jo ya. Nanti kita sambungkan ke Mas Jo. Sip. Thank you Mas Jo, kita tutup yuk. Oke, thank you, Mas Steven.